Menu menggoda kayak topping ini namanya nasi empal koyor sapi dan sambal krecek pedas. Hidangan ini dijamin bisa menggoyang lidah. Untuk menambah kenikmatan rasanya, kalian bisa tambahkan lauk brongkos sapi, fams. Nggak cuma itu aja, fams. Ada juga nasi pecel empal babat yang kayak topping. Tambahan bumbu serundeng membuat rasanya makin nikmat. Nah, kedua menu ini dikenal sebagai menu favorit di rumah makan legendaris dari Parakan Temanggung. Namanya Rumah Makan Bu Cari, fams. Lokasinya di pinggir jalan setelah Pasar Parakan menuju Posong. Meski terbilang sederhana, rumah makan ini ternyata sudah ada sejak tahun 1960-an loh. Awalnya, fams, rumah makan ini dikelola oleh Bu Marini, seorang carik atau sekretaris desa Kerasak sekitar tahun 50-60-an gitu. Sejak saat itulah rumah makan ini dikenal dengan sebutan Bu Carik deh. Kini rumah makan ini dikelola oleh cucunya, generasi ketiga, Bu Hastuti dan Mulyani. Sekilas rumah makan ini mirip dengan warung nasi rames yang menjajakan aneka menu. Menu andalannya sih nasi empal, fams. Empal di sini bisa dibilang unik loh, karena dibuat dari koyor atau mulut sapi bumbu bacem. Sebelum disajikan, 4 bacem dipotong dan dijadikan topping. Nasi ini juga biasa disajikan ketika ada pesanan loh. Baru deh tambahkan beberapa menu berkuah seperti brongkos sapi. Disusul irisan empal koyor kering. Terakhir beri topping serundeng. Kalau masih kurang, bisa pilih babat atau iso sapi. Beh, juara, fams. Meski usianya sudah puluhan tahun, rasa masakan di sini tetap terjaga. Selain mengenang masa lalu, banyak pelanggan yang datang karena terbuai oleh rasa masakan yang enaknya kebangetan. Hihihi. Harganya cukup terjangkau loh, mulai dari puluhan ribu rupiah aja. Gak heran ya kalau warung ini selalu ramai. Kalau ke Parakan Temanggung, jangan sampai terlewat untuk menikmatinya ya. Dijamin, gak mengecewakan deh. Kenalin nih, sego gono dan tempe kemul dari Kota Tembakau, fams. Kedua menu ini selalu disajikan secara berdampingan dan gak bisa dipisahkan loh, kayak aku dan kamu. Hehehe. Sego gono adalah nasi yang disajikan dengan aneka lauk. Sedangkan tempe kemul adalah tempe yang dimasak tepung berwarna kekuningan, fams. Nama sego berasal dari bahasa Jawa yang artinya nasi. Kalau gono berarti mergo onone, alias ala kadarnya, fams. Maklum aja, lauk yang dipakai emang seadanya aja. Hihihi. Kelihatannya memang sederhana, tapi gizi di dalamnya terbilang kaya loh. Ada karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral, serta protein. Sego gono ini tidak seperti nasi pada umumnya, yang cenderung tawar. Hidangan berwarna kehijauan ini memiliki rasa yang gurih, asin, dan agak pedas. Tempe kemul berarti tempe yang berselimut. Maksudnya sih tempe yang diselimuti tepung saat digoreng sampai matang, fams. Sekarang kita bikin sego gono, fams. Bahan utamanya beras, fams. Tapi ada juga bahan lain yang menjadi campurannya. Dalam pembuatan sego gono susah-susah gampang, fams. Sebabnya ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Mulai dari mencuci beras sampai bersih, lalu memasaknya. Sebelum ada alat yang modern, memasak nasi dilakukan 2 tahap, yaitu menanak dan mengukus. Nah, proses ini biasa disebut dengan menanak nasi, fams. Sambil menunggu nasi setengah matang, kita siapkan aneka sayuran. Ada daun bayung atau lembayung yang berasal dari daun kacang senerek atau kacang merah. Pohon bayung mudah ditemukan di dataran tinggi seperti Temanggung, fams. Umumnya mirip dengan bayam, tapi agak kaku dan keras. Katanya sih, daun bayung ini kaya kandungan fosfor, sehingga bisa meningkatkan ASI bagi ibu hamil loh. Tambahan kacang panjang juga menjadi ciri khas sego gono, fams. Gak usah pakai pisau, kacang panjang cukup dipotong dengan tangan aja ya. Kacang panjang ini kaya vitamin, mineral, dan protein. Kandungan protein dalam menu ini makin meningkat karena ada tambahan tempe. Gak usah diragukan lagi deh, tempe sudah diakui dunia karena nilai gizinya yang tinggi. Sehingga tempe dijuluki sebagai magic food alias makanan ajaib, fams. Sego gono terasa kurang pas kalau tak ada tambahan ikan teri nasi. Tapi teri berukuran besar juga bisa dipakai kok. Kandungannya sama baiknya untuk kesehatan tulang dan gigi.
Jangan lupa kelapa parut ditambahkan biar rasanya lebih enak dan gurih. Sebaiknya sih gunakan kelapa yang usianya sedang, fams. Jadi tidak terlalu muda atau terlalu tua. Disusul bumbu halus, fams. Ada bawang, cabai, garam, dan gula merah. Untuk jahe, lengkuas, dan serai cukup digeprek serta daun salam. Selanjutnya, campur bumbu dalam parutan kelapa. Aduk hingga kelapa berwarna merah kecoklatan, fams. Baru deh campurkan dengan beberapa bahan dan sayuran lain. Sekilas mirip dengan sayur urap ya. Fams, nasi aron sudah setengah matang nih. Tinggal campur bahan yang disiapkan tadi. Aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Katanya sih asal muasal nasi gono sebenarnya berasal dari seorang nenek yang rumahnya diterjang angin puting beliung. Kemudian para tetangganya membantu memperbaiki rumah nenek. Masyarakat setempat punya kebiasaan menyajikan hidangan untuk makan bersama. Karena rumah porak-poranda, maka sang nenek hanya bisa menyajikan nasi yang dicampur teri dan sayuran. Jadilah hidangan mergo onone mungkuwi, yang artinya cuma ada ini yang disajikan. Sejak saat itu, warga menyajikan sego gono usai menggelar hajatan atau gotong royong. Sekarang bikin tempe kemul, fams. Iris tempe lalu balut dengan tepung yang diberi bumbu kunyit, serta irisan daun bawang. Tempe kemul ini, fams, gampang banget loh dijumpai di Temanggung dan Wonosobo. Biasanya sih tempe ini digoreng dadakan saat ingin disajikan. Pas banget ya disantap ketika cuaca sedang dingin. Mantap! Menu satu ini sangat primadona di Temanggung, fams. Empis-empis tempe. Biasa terhidang sebagai menu sehari-hari, tapi selalu hadir ketika hari raya tiba. Fams, empis-empis tempe ini rasanya komplit. Selain manis dan gurih, cita rasa pedas dari cabai rawit bisa bikin kalian terengah-engah. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah mengkis-mengkis. Nah, alasan inilah hidangan ini disebut empis-empis. Bahan utamanya emang dari tempe, fams. Tapi menu ini menjadi makin spesial karena terdapat tambahan daging sandung lamur. Beh, makin paripurna deh nilai gizi dan kenikmatannya. Ini dia bahan yang dibutuhkan untuk membuat empis-empis tempe. Supaya mudah disantap, tempe harus dipotong-potong dulu. Tempe apa aja boleh diolah, fams. Mau tempe segar atau tempe bungkil yang mulai membusuk, hasilnya bisa sama enaknya. For your info nih, tempe ternyata makanan asli Indonesia loh. Diperkirakan tempe berasal dari Jawa Timur dan sudah diproduksi sejak abad ke-18, fams. Kandungan gizinya luar biasa, mulai dari protein, kalsium, sampai vitamin B. Khasiatnya mencegah pengeroposan tulang hingga mencegah penyakit jantung. Kali ini sih kita pakai daging sandung lamur aja ya. Daging ini berasal dari bagian dada bawah sapi dekat dengan kaki bagian depan. Teksturnya lembut dan kenyal karena terdapat lemak di dalamnya. Sandung lamur ini, fams, bisa membuat cita rasa masakan semakin gurih. Selain itu, bagian daging sandung lamur harganya cukup murah dan terjangkau, fams. Makanya, daging ini sering digunakan membuat bakso atau sate untuk meningkatkan rasa masakan. Cabai rawit mercon sengaja dipilih agar cita rasa masakan pedas menggigit lidah. Maklum, fams, kandungan kapsaisin di dalamnya lebih tinggi dibandingkan jenis cabai lainnya. Lombok ijo jangan dilupakan, supaya tampilan masakan makin cantik. Bawang putih dan bawang merah juga wajib ada dalam semua masakan Nusantara, fams. Soalnya bisa menciptakan rasa gurih masakan. Tinggal tumis aja deh. Proses tumis ini bisa membuat masakan lebih harum dan kandungan atsiri bumbu keluar secara maksimal. Disusul irisan cabai mercon dan lombok hijau. Masukkan deh daun salam, serai, jahe, dan lengkuas. Semua bahan ini dipercaya bisa menetralkan bau amis masakan. Masak sebentar hingga semua bahan tercampur rata, fams. Jangan lupa tambahkan garam biar rasanya makin pas. Ada juga gula merah supaya warna masakan kecoklatan dan rasanya agak manis. Sebenarnya sih penambahan gula Jawa kerap dijadikan bumbu tambahan pada masakan Jawa Tengah. Kalau semua bumbu sudah matang, masukkan daging sandung lamur, fams. Nah, daging inilah yang menjadi kunci agar rasa masakan semakin gurih. Proses memasak daging butuh waktu lama, fams, agar tekstur daging empuk dan lemaknya bisa mengeluarkan kaldu atau sari-sari. Setelah mendidih, masukkan tempe deh.
Tempe sengaja dimasukkan paling akhir supaya teksturnya tidak hancur atau rusak ya. Awalnya fams, tempe menjadi bahan utama dalam pembuatan empis-empis. Lama-lama, menu ini semakin bervariasi karena ada tambahan tahu, tongkol, daging, dan ati ampela. Kalau sudah rata, masukkan kecap untuk menetralisir sensasi pedas berlebih, gurih, dan manis. Tinggal masak sampai kuah kaldu benar-benar kering deh. Sebenarnya sih, empis-empis tempe ini memiliki beberapa versi. Ada yang kering kayak gini, atau sedikit basah alias nyemek. Rasanya sama enaknya kok. Nah, empis-empis tempe Sandung Lamur khas dari kota Mbako siap disajikan. Mantap! Hampir semua orang suka makan bakso. Paling enak sih kalau bakso disantap ketika cuaca sedang dingin. Beuh, bikin tubuh hangat, fams. Apalagi kalau rasa kuah baksonya pedas menggigit lidah. Juara ya. Hampir lupa deh, bakso ini namanya bakso ulek Manggung. Kalian bisa jumpai di Jalan Sudirman, pusat kota Temanggung, fams. Menu ini masih sama seperti bakso pada umumnya. Bedanya, bakso ini memakai tambahan gorengan. Eits, bukan pangsit goreng ya, tapi tahu dan aci goreng. Jadi mirip bakwan Malang deh. Hihihi. Bakso ini makin luar biasa karena level pedasnya bisa menyesuaikan selera. Mulai dari yang pedasnya biasa sampai pedas yang luar biasa. Tinggal dipesan saja. Kalau kamu pecinta pedas, cabai rawit yang diulek bisa agak banyak ya. Wah, harus hati-hati ulek cabainya nih, supaya mangkoknya nggak pecah. Setelah halus, tinggal tambahkan topping saja. Bisa irisan ketupat, tahu goreng, aci, dan bakso sapi. Satu porsinya cukup banyak dan berlimpah ya, fams. Terakhir, siram dengan kuah kaldu bening yang harum dan wangi. Sebaiknya sih kuah bakso tersaji dalam kondisi panas. Kalau enggak, kuah kaldu bisa mengeras dan membentuk lemak. Katanya bakso ulek di Temanggung ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Wah, termasuk ikonik dan legendaris ya. Harga satu porsi bakso ulek pedas cukup terjangkau, fams. Hanya Rp12.000 per porsi. Dari Temanggung kita bergeser ke Magelang, fams. Kali ini kita cari olahan yang menyegarkan. Es teler durian spesial ini, fams, disajikan dengan gelas berukuran besar dan isian yang bervariasi. Tambahan buah durian asli membuat rasanya semakin nikmat loh. Bagi yang gak doyan durian, ada es burjo. Itu loh, es bubur kacang ijo yang dikenal sebagai menu paling awal dari warung es ini, fams. Kedua es ini bisa kalian dapatkan di kedai legendaris di Jalan Sriwijaya, Kota Magelang. Nggak sulit mendapatkannya kok, karena lokasinya tepat di pinggir jalan. Katanya sih kedai es ini sudah ada sejak tahun 1962, fams. Sekarang kedai ini sudah dikelola oleh generasi kedua Nyonya Emma sebagai anak pemilik awal usaha. Sejak awal berdiri, kedai es ini hanya menjual minuman dingin berupa es serut. Berkat saran dari beberapa pelanggan, akhirnya mereka menjual makanan khas Indonesia juga. Es teler menjadi kreasi baru yang tercipta pada tahun 1980-an. Kenikmatan es campur ini bisa membuat pelanggan mabuk alias teler loh. Makanya es ini dipopulerkan dengan nama es teler. Es burjo dulu menjadi menu yang paling populer di kedai ini. Isiannya terdiri dari kacang hijau, santan, dan es serut. Tambahan topping kolang-kaling, cincau, kelapa muda, dan roti tawar membuat es burjo semakin istimewa. Tinggal tambahkan gula aren cair deh. Beuh, mantap ya. Paling enak, es ini disantap ketika cuaca sedang panas. Bisa jadi perega dahaga saat cuaca terik, fams. Soal harga nggak mahal kok, mulai dari puluhan ribu rupiah untuk satu porsinya. Jangan lupa mampir ya kalau berkunjung ke kota Seribu Candi, Magelang. Ditunggu, fams. Lihat deh, kerajinan lampionnya cantik ya. Bukan dari kertas atau kain. Lampion ini dibuat dari paralon. Kalian pasti nggak nyangka kalau paralon yang dipakai dari limbah. Keren kan? Uniknya, lampion atau lampu hias ini juga terdapat ukiran dan siluet cahaya.
Kalian bisa gunakan sebagai lampu hias yang ditempel pada dinding rumah kalian tuh. Cakep kan? Warna neon lampunya juga bisa disesuaikan dengan keinginan loh, mulai dari merah, biru, putih, dan lainnya. Ini dia bahan baku yang dipakai. Pipa PVC paralon bekas berdiameter 4-5 inci fams. Pipa-pipa ini berasal dari sisa pakai yang dikirim tetangga sekitar atau hasil pencarian pribadi. Kenalin ya, Mas Rianto ini pengrajin lampion paralon hias dari Desa Genting Sari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia sudah menekuni kerajinan ini sejak 2 tahun belakangan. Sebelum dibuat, paralon harus dibersihkan dulu, lalu buat pola deh. Biasanya sih, Mas Rianto mendapat referensi pola ini dari internet fams. Pola-pola ini bisa berupa pewayangan, ukiran Jawa, bunga, atau tumbuhan. Bahkan ada juga karakter tertentu, kartun atau animasi. Tapi ada juga loh siluet muka kalian. Proses pembuatan kerajinan lampion paralon ini dipelajari secara otodidak fams. Berawal dari iseng-iseng, bisa jadi hobi yang menghasilkan deh. Proses berikutnya pemberian ukiran atau crafting. Proses ini mengkombinasikan antara ukiran dan pengeboran. Beberapa sisi juga diberikan lubang seperti ini fams. Proses pemberian lubang ini dilakukan perlahan dan satu persatu. Fungsinya memberikan rongga dan tempat keluarnya cahaya pada lampu. Proses ini butuh ketelatenan dan keuletan biar hasilnya maksimal. Kalau dikerjakan buru-buru, paralon yang dihasilkan bisa pecah dan rusak. Proses pembuatan lampu hias ini bisa memakan waktu 3 hari kerja. Wih, lama banget fams. Satu karya cantik buatan Mas Rianto ini dibanderol mulai dari 150 hingga 200 ribu rupiah. Bisa dibilang cukup terjangkau untuk kreasi bernilai seni tinggi ya. Kalau mau dibuatkan sesuai pesanan juga bisa loh. Lumayan nih kalau dijadikan kado untuk kerabat atau orang tersayang. Kalian pasti suka deh. Tempat wisata ini lagi viral di media sosial loh fams, namanya wisata Swarga Bumi. Lokasinya ada di dekat Candi Borobudur, tepatnya di Jalan Borobudur Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi wisata ini berada persis di tengah sawah fams. Kalau cuaca lagi cerah, kalian bisa melihat pemandangan Ciamik dari ketinggian kayak gini nih. Tuh, cantik kan? Hihihi. Sebelum masuk, kalian wajib mengikuti protokol kesehatan fams, seperti mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, dan menjaga jarak antar pengunjung. Tiket masuknya Rp30.000 per orang fams. Kalian bisa menikmati wisata di sini sejak jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tempat wisata yang baru dibuka sejak Agustus 2020 ini memiliki konsep wisata selfie kekinian yang menyatu dengan alam. Katanya sih komplek wisata ini terinspirasi dari suasana alam Ubud di Bali. Bisa dibilang ini wisata alam Magelang tapi rasa Bali. Hihihi. Di sini ada sekitar 22 spot selfie yang bisa kalian explore. Luas lahannya bisa mencapai 3 hektar fams. Oh iya, Swarga Bumi memiliki makna surga yang ada di bumi. Ornamen putih dalam hamparan sawah yang hijau dan kekuningan semakin menambah pesona nirwana yang ditampilkan. Tempat ini juga mengkolaborasi kearifan lokal setempat dan pelestarian alam fams untuk menjaga sawah tetap produktif dengan sistem panen yang berselang antara satu dengan yang lain. Salah satu spot yang menarik adalah kolam dari mata air alami ini fams. Di sini kalian bisa berenang dengan konsep infinity pool tuh. Itu loh kolam renang yang tepiannya dirancang seolah tak ada batasan. Cakep deh. Kalau nggak mau renang, kalian bisa main di pinggiran kolam dengan berbagai properti fams. Kalian bisa bikin ala-ala sarapan mengapung gitu deh. Hihihi. Wahana ini juga oke banget loh, cocok banget buat santai sejenak. Di sini kalian juga bisa main ayunan fams. Ayunan ini sengaja dipasang di atas pohon kelapa dengan tali yang panjang. Jadi kalian bisa berayun dan melayang. Seru abis deh. Spot yang gak kalah seru nih bergelantungan di atas hemok. Lokasi ini bisa dibilang paling sejuk karena berada di pepohonan yang rimbun dekat pesawahan. Hihihi.
Tempat ini memang cocok banget sebagai tempat berlibur akhir pekan bersama keluarga fams. Tapi ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Asyik kan? Gak terasa sudah 30 menit aja nih. Besok kita kasih informasi unik dan menarik lainnya ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.